my god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar yang tersedia. Ya, meski ada yang marah-marah juga pastinya. Tapi tenang, Mimin akan terus berusaha untuk selalu menghibur kalian semua. Sebelum memasuki part 15, alangkah baiknya Bang Durosing Pantun terlebih dahulu. Makan ketupat gak usah nunggu lebaran. Mari merapat karena Mimin lagi gak ada kerjaan. Gas postingan nih berarti Min. Mungkin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu kekacauan besar telah terjadi di salah satu markas besar Lebha, yang mana ganasnya api kini mulai membakar beberapa ruang di sekitarnya. Ya, semua itu akibat ledakan beberapa bahan obat pastinya. Namun saat itu Yim Dajun masih dapat selamat dari kondisi berbahaya yang menghampirinya, berhasil merangkak keluar dan berusaha membalas atas seluruh perbuatan yang ia terima. Sehingga pertarungan selanjutnya akan menjadi babak akhir setelah dirinya ini berhasil keluar dari dasar neraka. Tapi bagaimana ini? Kenapa aku merasa pernah berada di suatu tekanan yang seperti ini? Mata merah itu... Sebenarnya saat ini Huang Xiang mulai sedikit terkenang akan sebuah kejadian setelah dirinya ini berhasil menyingkirkan Kang Heso dari organisasi Heso Family yang dipimpinnya. Yang mana saat itu secara agresif organisasi yang dibentuknya atau dikenal dengan Lebha menjadi cukup terkenal dengan sebuah organisasi yang bergerak di bidang narkoba. Dan Xiang pun ingin lebih membesarkan organisasi tersebut, yang bahkan saat itu Kang Heso sendiri tak memiliki adanya sebuah pilihan, ya selain mengakui dan juga merelakan pastinya. Tak lama berselang sebuah tawaran segera menghampirinya, yang mana saat itu 3 organisasi besar di Gangbuk ingin mengadakan aliansi dan kerjasama, di mana semua itu memiliki sebuah tujuan, yaitu menjaga organisasi Haiguang dari wilayah Gangnam. Hei, apakah para kucing itu takut pada Haiguang? Biarlah, aku tak butuh adanya pasukan atau aliansi dan lainnya, karena akan segera kita monopoli saja seluruh wilayah Seoul dan sekitarnya. Namun, apa yang terjadi? Di mana sesaat kemudian Huang Xiang seakan menabrak sebuah dinding besar di dalam sebuah proyek pengembangan bisnis yang dilaluinya. Tak sengaja bertemu dengan seseorang yang memiliki ambisi jauh lebih besar, melebihi seluruh adanya pemikiran maupun ekspektasi yang ia punya. Kau eksistensi kecil dari wilayah Gangbuk ya. Tunggu saja, akan segera aku telan kalian semua. Tapi sekarang ambisi besar itu aku juga bisa merasakan pada orang ini. Sial, apakah dinding itu kini muncul kembali tepat di hadapanku? Yang mana saat itu Yim Dajun telah bersiap dengan kepala tinju di tangannya dan bams! Dimana saat itu juga sebuah pukulan telak berhasil mendarat menuju targetnya, mengucam tepat di muka Huang Xiang yang masih saja terpaku dengan seluruh perasaan ragu yang saat ini masihlah menyelimuti seluruh alur pemikiran di otaknya. Sehingga saat itu pukulan dahsyat tersebut berhasil menumbangkannya, berakhir menjadi sebuah dinding besar yang mampu menghentikan adanya seluruh kegilaan yang ia punya. Huang Xiang, sekarang bangunlah, ini bukan waktunya untuk kau mati. Kau harus segera membayar semua yang telah kau lakukan. Sebenarnya saat itu Kang Heso sangatlah memahami atas seluruh rasa hormat yang Xiang miliki. Bahkan saat itu berbagai macam perbuatan coba ia maksimalkan hanya untuk sekedar mendapatkan adanya sebuah pengakuan ataupun sedikit perhatian. Hingga di suatu titik perasaan hormatnya kini mulai hilang kendali, berubah menjadi rasa kecewa dan juga rasa benci, melahirkan sebuah ketamakan baru yang sama sekali tak pernah terprediksi. Sebelumnya, aku tak bisa menghentikannya. Dan kau, Yim Dajun, kau telah mampu menyelesaikan sesuatu yang tak bisa aku selesaikan. Jadi, terima kasih.
Tak lama berselang, Yim Dajun sedikit merasa pusing setelah kehilangan begitu banyak darah yang terus mengalir akibat seluruh luka yang ia derita. Tubuhku benar-benar lelah. Sebaiknya kita segera ke rumah sakit sekarang. Ya, terserah kau saja. Sepertinya tubuhku sudah tak bisa diajak kompromi. Baiklah, bertahanlah Heso. Kukira sekarang nenek pasti sedang mencarimu. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu Kang Heso maupun Yim Dajun telah mendapatkan beberapa perawatan, sehingga tak lama berselang Heso dapat segera menemui neneknya yang telah berhasil keluar dengan selamat setelah baik Dokyom dan seluruh anggota lain mencoba untuk menjemputnya. Lalu adapun Kim Eun-dong telah kembali pulih dengan cukup baik tanpa sedikit pun adanya bahaya mengancam di hidupnya. Ya, semua itu membuat Yim Dajun cukup merasa lega pastinya. Kemudian mengenai Lebha, setelah kejadian ledakan hebat di gedung milik mereka, semua kejahatan yang berhubungan dengan Nakobra kini mulai terekspos, yang mana semua itu berakhir dengan ditangkapnya Huang Xiang beserta seluruh eksekutif maupun anggotanya, sehingga beberapa tempat bisnis Lebha lainnya berangsur runtuh dengan lebih cepat setelah mereka semua kehilangan adanya seorang pemimpin di dalamnya, sehingga saat itu Heso hanya mampu mengamati atas seluruh akhir dari sebuah organisasi yang saat itu pernah dibentuknya. Nenek, bagaimana kondisimu? Nek, mulai sekarang dengarkan dokter dengan baik ya. Dan kau harus makan yang banyak meski tanpaku. Hei, lalu kau mau pergi kemana? Tak lama berselang, Kang Heso sejenak kembali terdiam dan dia pun segera meminta izin untuk dapat berpisah karena saat ini dirinya ingin berubah menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari kehidupan kelam sebelumnya. Sehingga dengan dirawatnya nenek di tempat tersebut, keamanan adalah sebuah prioritas utama yang harus didapatkannya. Ya, mengingat usia nenek yang sudah cukup senja pastinya. Anak anjingku, Heso, sebaiknya kau selalu berhati-hati. Nenek akan selalu menunggumu sampai kapanpun kau datang kemari. Dan ingat, kau harus selalu membawa daging saat kau kembali. Dan akhirnya semua itu menjadi sebuah perpisahan di hidupnya. Meski ada pun keinginan untuk selalu bersama, namun di sisi lain keamanan untuk keselamatan nenek jauh menjadi sebuah prioritas yang diinginkannya. Hoi Dajun, lalu apa yang akan mulai kau lakukan sekarang? Kemudian menurut Doki, alasan mereka semua mulai bergerak menghancurkan Lebha adalah menelan semuanya dan memperbesar pasukan mereka. Namun mengapa semua ini berakhir dengan Yim Dajun malah mengirim mereka semua ke dalam penjara tak sesuai dengan apapun itu yang ditargetkannya? Tak masalah, sekarang kita harus selalu optimis karena sebagai gantinya kita memiliki Kang Heso yang memilih bergabung di pihak kita. Sehingga itu berarti bertambahnya anggota baru di dalam kru Dajun, seseorang dengan skill parkour sekaligus merupakan mantan pendiri organisasi besar sebelumnya. Dan anggota nomor 3 ini bernama Kang Heso dari kru Dajun. Teman-teman, mulai sekarang akan kubayar hutangku 10 kali lipat. Dan mari kita mulai bergerak bersama. Oi, tapi ya mau bagaimana lagi jika itu memang keputusanmu, ungkap Doki mengamati situasinya. Tak lama berselang, Doki segera menanyakan mengenai hal seperti apa yang mampu membuat Huang Xiang ini terlalu ngotot ingin menangkap Heso sebelumnya. Ya, itu semua cukup menarik perhatian Doki pastinya. Itu kau akan segera mengetahuinya nanti. Apa? Hoi, jawaban macam apa lagi sekarang? Tapi sebelum itu, Yim Dajun, apa yang akan kau lakukan ke depannya? Tak lama berselang, Doki sedikit memberikan penjelasan. Untuk menaikkan jumlah pasukan yang mereka punya, mereka semua ini memilih menelan seluruh eksistensi dari 4 raja. Namun mengingat waktu yang dibutuhkan akan menjadi semakin lama,
itu semua jelas bukan menjadi solusi pastinya. Oi, apalagi sekarang kita hanya mendapatkan Kang Heso. Tak ada jaminan juga bila kita berhasil menangkap ketiga raja lainnya. Lalu bagaimana cara kita sekarang menambah jumlah pasukan kita? Jadi kuingatkan Dajun, jika kita terus bermalas-malasan seperti ini, kupastikan Shin Wosung akan segera melarikan diri. Tenanglah Doki, kau jangan khawatir, karena mulai sekarang sudah tak ada lagi keseimbangan yang tercipta. Jadi para Badajidingadan itu, aku cukup yakin mereka akan segera bergerak. Berpindah waktu di mana ini adalah 4 hari setelahnya, di mana semua informasi mengenai hancurnya Lebha kini telah menyebar, membuat persembunyian fraksi Muyeol merasa cukup ragu bila sebutan 4 raja kini mulai tak sesuai pastinya. Oi, karena sudah seperti ini, kenapa organisasi kita tak bergerak memimpin 2 raja yang tersisa ya? Belum juga selesai pertanyaan tersebut ditanggapinya, kini malah terlihat di mana adanya beberapa orang kini mulai berbaris rapi dengan membawa beberapa tongkat di tangannya, dan mereka semua mulai datang mendekat pastinya, membuat mereka berdua cukup merasa bingung siapa orang-orang yang saat ini tengah bermaksud menyerangnya. Di mana seseorang yang memimpin mereka ternyata adalah salah satu anggota dari Haiguang, merupakan salah satu eksekutif yang ada, dan orang ini bernama Kwak Do-chang. Apa mereka ini yang disebut paling terkenal di wilayah Gangbuk? Cih, tidak juga sepertinya. Mulai sekarang, segera lumpuhkan mereka semua. Woi, kenapa para Badajidingadan ini ada di Gangbuk? Ah, sial, Haiguang sudah mulai perang sepertinya. Cepat hentikan mereka semua. Dan akhirnya di mana seluruh markas dari 4 raja kini mulai mendapat tekanan akibat telah menyebarnya rumor bila salah satu dari organisasi yang mereka punya, yaitu Lebha, kini telah hancur sehingga menghilangkan seluruh keseimbangan yang telah terjaga. Yang mana saat itu Kwak Do-chang bermaksud mengambil alih bisnis maupun wilayah yang mereka punya, sehingga itu semua adalah pertanda bila organisasi besar Haiguang kini mulai bergerak mendeklarasikan adanya sebuah perang besar kepada seluruh anggota organisasi 4 raja. Dan bams, di mana seseorang kini mulai mengamuk melampiaskan seluruh emosinya, merasa tak cukup puas dengan seluruh situasi yang mereka terima. Cih, ini semua karena Lebha. Lihatlah, sekarang Badajidingadan dari Haiguang, mereka semua mulai bergerak menerobos masuk ke dalam Gangbuk. Ini semua benar-benar memuakkan. Lalu menurutmu Yel, saat ini kondisi Gangbuk benar-benar tak dapat terprediksi. Karena mungkin saja bila semua berjalan dengan cukup lancar, organisasi besar Haiguang akan segera berhasil menelan seluruh kekuasaan maupun wilayah yang mereka punya. Kemudian bila dia mati sekali lagi, saat ini seluruh situasi sepertinya hanya menunggu waktu sampai semua itu terjadi. Dan itu semua akan segera berjalan sesuai dengan seluruh keinginan yang mereka targetkan. Wang Xiang telah membuat ulah ya. Ini semua jelas sangat fatal. Dia berhasil ditaklukkan oleh seseorang yang bukan siapa-siapa, dan sekarang situasi menjadi tak terkendali sepertinya. Kemudian ada pun salah satu dari 4 raja Gangbuk yang lain yang selalu memilih untuk tetap diam, juga tengah mengamati situasinya. Tak lama berselang, Won Bin segera menjelaskan jika mereka semua tak menyerah dalam waktu 24 jam, Kwak Do-chang, salah satu dari 4 eksekutif Haiguang, akan segera datang menghancurkannya. Cih, dasar brengskai, ini sangat memuakkan. Bahkan ia sempat mengatakan akan menghilangkan seluruh 4 raja Gangbuk sekaligus seluruh organisasi di bawahnya. Lalu bagaimana menurutmu? Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Apa? Kwak Do-chang juga datang? Ya, Haiguang pasti sudah menyiapkan semuanya untuk segera menyerang kita. Kemudian menurutmu Yeo, mengingat para Badajidingadan Haiguang memilih menerobos masuk layaknya rumah mereka sendiri, dirinya ini lebih memilih melawan mereka dengan seluruh kemampuan yang ia punya. Oi,
apa kau masih waras? Kau tahu kan perbedaan jumlah pasukan kalian dengan seluruh fraksi Haiguang? Lalu apa maksudmu sekarang? Mungkinkah kita akan memohon untuk seluruh hidup kita atau yang lainnya? Kemudian menurut Won Bin, itu semua tak begitu juga pastinya. Namun adapun sedikit negosiasi akan menjadi sebuah solusi yang mereka punya. Oi, negosiasi? Apalagi maksudmu sekarang? Ingat, aku itu tak akan menyerahkan seinci pun wilayahku pada mereka. Dan akhirnya Won Bin pun kini mulai merasa cukup kesal. Mungkinkah di situasi yang sangat tak kondusif ini, Na Sungrok masih tetap akan memilih diam dan sama sekali tak memberikan sedikit pun komentar. Mereka di sini. Hah? Mereka? Apa maksudmu? Dan bounce! Di mana saat itu juga pintu tersebut kembali hancur oleh ulah seseorang, mengejutkan mereka semua yang saat ini tengah melakukan pertemuan. Dan mereka pun kini mulai waspada menghadapi adanya beberapa orang yang memaksa masuk seenaknya. Yang mana orang tersebut tak lain adalah Im Da-jun bersama dengan dua anggota utama yang ia punya. Woi, siapa kalian? Apa maksud dari semua ini? Sekarang, apa kalian pikir kalian bisa menang melawan Haiguang? Mendengar pertanyaan yang mungkin sedikit merendahkan, Muyeo semakin merasa kesal. Namun saat itu Won Bin masih cukup tenang dalam menghadapi situasi dan keadaan. Kusarankan, jika kalian tak begitu merasa percaya diri, maka bergabunglah denganku sekarang. Jadi segera kalian putuskan. Sebenarnya terdapat adanya sebuah alasan kuat mengapa Im Da-jun memilih untuk menghancurkan organisasi Lebha, yaitu untuk menciptakan sebuah keretakan di dalam Patraja guna sedikit menggali keuntungan di dalamnya. Ingatlah, jika kalian semua ingin tetap hidup, maka mulai sekarang kalian semua jadilah bawahanku. Mendengar sebuah pernyataan yang kini cukup mengejutkan, ruangan tersebut sejenak hening seketika. Hingga tak lama dari situ, Muyeo segera bertanya, siapa seseorang bada jedingadan ini yang malah datang sekaligus memuntahkan seluruh omong kosong dari dalam mulutnya. Waktu itu kau tertimpa pintu besi, jadi dialah bada jedingadan yang melakukannya, orang yang juga telah menghancurkan Lebha. Dan dia bernama Im Da-jun. Jadi dia ya, orang yang terlalu gegabah berani menerobos tempat ini sekaligus menghancurkan keseimbangan dunia Bah Seul. Oi, apa kau sadar semua ini menjadi sangat keruh karena perbuatanmu, ha? Sebenarnya dengan hancurnya Lebha, secara alami Haiguang segera memanfaatkan momentum tersebut, bergegas merangsek masuk ke wilayah Gangbuk untuk memulai sebuah perang dengan perluasan wilayah kekuasaan. Dan karena itulah saat ini Im Da-jun juga sedikit menjelaskan bila dengan hilangnya Lebha, seolah mereka semua layaknya seekor singa yang kehilangan satu kakinya, yang mana itu semua akan berakhir dengan tersisanya dua opsi saja, bertahan hidup dengan memakan mayat atau memilih dimakan oleh hewan buas yang lainnya. Sehingga saat itu Da-jun segera mempertegas adanya sebuah kenyataan, jika mereka semua ingin benar-benar terus bertahan hidup, maka memilih memakan daging busuk yang berada di hadapan mereka adalah salah satu keputusan bijak yang saat ini dapat mereka terima demi kelangsungan seluruh organisasi di dalamnya. Bila aku lihat dari cara dia menyampaikan semuanya, kurasa Huang Xiang masih jauh lebih baik dari yang kukira. Jadi kemungkinan kau untuk mati hari ini 100% adalah chance yang kau miliki. Tak lama berselang, Kim Won Bin segera mencegahnya karena menurut Won Bin saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk mereka semua melakukan hal yang tak berguna. Tenanglah, sekarang kita tak punya waktu untuk menghadapi mereka karena kita jelas tak akan bisa bila harus bertarung dengan Haiguang dan mereka di waktu yang hampir serupa. Menurut Won Bin, saat ini realita cukuplah menyudutkan mereka semua, mengingat adanya seluruh pasukan yang mereka punya masihlah tetap tak akan pernah bisa untuk sekedar bertahan dari gempuran Haiguang yang memburunya. Maka memilih untuk tetap bernegosiasi dengan organisasi Haiguang adalah sebuah prioritas utama yang
yang mereka punya. Apa? Menyerahkan organisasi yang sudah susah payah kubangun? Lalu menurut Muyeo, ini semua jelas tak bisa diterima. Terlebih Im Da-jun saat ini juga menawarkan hal yang serupa. Maka memilih untuk tak mengikuti apapun permainan yang mereka punya adalah sebuah keputusan bulat yang dibuatnya. Meski aku berakhir dimakan oleh organisasi Haiguang, setidaknya akan kurobek-robek dulu seluruh tubuh mereka dengan kekuatan yang kupunya. Jadi aku keluar dari 4 raja. Sebenarnya saat itu sebuah keraguan sedanglah menyelimuti seluruh alur pikiran yang mereka punya. Bahkan peliknya kondisi membuat Nasung Rock tetap tak membuka suara. Sehingga saat itu semua berakhir tanpa mendapatkan sebuah hasil, membuat mereka semua harus lebih berpikir keras untuk dapat melalui kondisi kritis yang sedang mereka temui. Hoi, Da-jun, apa sekarang kau baik-baik saja? Kita tak berhasil meski sudah berbicara dengan mereka. Lalu menurut Im Da-jun, mereka semua jauh lebih keras kepala dari seluruh harapan yang ia punya. Oi, Da-jun, kau pasti akan bertindak liar juga bila tak kupaksa negosiasi sebelumnya. Jadi begitu ya. Harusnya kau bilang sejak awal pada aku. Lalu tak bisakah kita hajar saja keempat raja pada jedingan itu sekaligus ya? Apa? Oi, sial, kenapa sekarang kita punya badan jedingan dan gila lainnya sih? Sudahlah, kau tak perlu khawatir. Aku cukup yakin mereka akan segera menggigit daging yang kulempar tadi. Jadi, mari kita tunggu ketika mereka semua akan mati karena kelaparan. Sementara itu, di sisi lain, di tempat bisnis fraksi Muyeo cabang keempat, Warimgak, sebuah kegaduhan besar kini sedang mereka hadapi, yang mana saat itu seluruh anggota Haiguang terus-menerus datang berusaha menghancurkan koalisi 4 raja secepatnya. Sebenarnya mereka semua sama sekali tak pernah menduga bila para badai jedingan dan Haiguang akan memiliki tingkatan level yang jauh berbeda. Bahkan sebuah rumor sempat terdengar di telinga mereka bila sejak 1 tahun yang lalu kini Haiguang telah menjadi lebih kuat dari kekuatan mereka yang sebelumnya. Tapi aku tak pernah berharap mereka akan menjadi sekuat ini. Sepertinya ini adalah akhir bagi kami. Tak lama berselang seseorang segera menghentikannya dan Bams! Di mana sebuah pukulan kuat segera datang menjemputnya, merasa begitu sangat kesal dengan seluruh situasi restoran yang dimilikinya. Kalau kulihat-lihat, mengapa tempatnya jadi begitu berantakan? Aku sudah benar-benar muak dengan kalian. Jadi mulai sekarang, aku sendiri yang akan membereskan kalian. Memahami adanya salah satu dari 4 raja Gangbuk yang berada tepat di hadapan mereka, sontak sebuah pertarungan brutal tak lagi dapat terelakkan. Di mana saat itu beberapa senjata segera datang menyambutnya, membuat Pak Muyeo menjadi semakin geram dengan seluruh orang-orang yang mengerumuninya. Karena bagi dirinya, kebersihan restoran adalah hal yang utama. Ya, meski toko kini juga tak seramai pengunjung biasanya, tapi mengapa banyak sekali para lalat yang malah memilih datang mengganggu bisnis yang ia punya? Mulai sekarang, berhentilah mengganggu bisnis orang. Sebelum aku lebih memilih memakan kalian daripada daging yang kusediakan. Tak lama berselang, seseorang segera menghentikan mobilnya, bergegas turun dari mobil tersebut dan memasuki restoran secepatnya. Yang mana di saat itu juga sebuah salam hangat segera menyambutnya, di mana orang yang dengan cukup tenang memasuki tempat tersebut tak lain adalah salah satu eksekutif Haiguang bernama Kwak Do-chang. Jadi kau alasan kenapa pembersihan lokasi ini menjadi lebih lama? 4 raja dari Gangbuk, Pak Muyeo. Jangan membuatku tertawa. Menyerah dalam 24 jam. Cih, kau hanyalah badan jedingan yang tak tahu malu dan menyerbu lokasi kami. Lalu menurut Do-chang, ini semua hanyalah masalah waktu sebelum organisasi Haiguang menguasai Gangbuk sepenuhnya. Dan ia pun segera menegaskan bila Pak Muyeo masih melanjutkan ini semua, sebuah akhir yang jauh lebih buruk sudahlah siap menantinya. Dan akhirnya Muyeo kini bergegas menyerangnya, berusaha menghancurkan Kwak Do-chang dengan seluruh kemampuan yang ia punya. Namun saat itu tangan tersebut segera diputarnya, dilumpuhkan dengan begitu cepatnya, membuat Muyeo terdesak seketika. Kau hanyalah pemimpin yang menyedihkan. Itulah kenapa kelompokmu runtuh. Dengar,
kok jelas tak punya kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Dan akhirnya di mana sebuah pukulan cepat segera menghujamnya, mendarat dengan begitu cepatnya tanpa sedikit pun dirinya ini mampu mengantisipasi seluruh gerakan kilat yang Dojang lesatkan. Kalian segera bereskan dia. Namun belum juga Dojang keluar dari tempat tersebut, seseorang kini kembali menghentikannya, merasa cukup sangat kesal dengan pertarungan pemanasan sebelumnya. Oi, kenapa kau ingin membersihkan restoranku semaumu? Berhentilah, ini masih jam kerja. Mendengar pernyataan tersebut, Kwak Dojang segera menanggapinya, merasa cukup tertarik dengan seluruh perjuangan yang ia punya. Maka saat itu sebuah pertarungan penentuan kini mulai mereka lakukan. Di sisi lain, Pak Muyol sama sekali tak ingin menyerahkan apapun keinginan yang Dojang katakan. Namun saat itu semua tak berjalan dengan begitu mudahnya, sehingga berakhir dengan sebuah kekalahan adalah hasil yang ia dapatkan. Ia hancur setelah berjuang hingga titik darah penghabisan pastinya. Kemudian menurut Dojang, Shin Wosung juga menginginkan tempat ini. Maka mulai sekarang Gangbuk adalah sebuah tempat yang mereka targetkan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana saat itu salah satu dari 4 raja harus berakhir tumbang juga, yang mana itu semua membuat Pak Muyol berakhir di dalam liang lahat dengan seluruh kondisi tak berdaya. Dalam hati, Muyol sendiri sangat tak ingin menerima kenyataan yang ada, mengingat seluruh hasil yang ia punya semata adalah dedikasi dari seluruh jerih payah di kehidupannya. Maka berakhir di tangan orang-orang yang sangat dibencinya adalah sebuah akhir buruk yang harus ia terima. Malam-malam begini, sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan? Dan Bams! Dimana saat itu juga sebuah pukulan segera datang mengejutkannya, berakhir dengan sebuah pertarungan yang tak mereka duga, menghabisi seluruh anggota Haiguang yang tersisa. Dimakan oleh binatang lain atau memilih lapar sampai mati. Jadi segera putuskan sekarang. Sebenarnya saat itu Muyol sama sekali tak memahami seluruh kondisi dan situasi. Hingga tak lama kemudian Yim Dajun sekali lagi memberikan sebuah tawaran kepadanya. Ia memberikan sebuah tawaran untuk memakan daging busuk, seperti sebuah pesan yang pernah ia berikan pastinya. Dan akhirnya Pak Muyol berakhir dengan memilih bersedia bergabung dengan kru Im Dajun. Mengingat saat itu penilaian tersebut cukup ada benarnya, karena grup Haiguang sama sekali tak menginginkan negosiasi. Sehingga saat itu nyawa Muyol hampir menjadi taruhan utamanya. Tapi sial, badat jadi ngadang. Kemudian menurut Muyol, dirinya ini tak ingin memunafikan diri sendiri, karena Yim Dajun hanya sekali mencoba membantu menyelamatkan kehidupan kritis yang ia punya. Woi, mengapa badat jadi ngadang ini tak sadar juga? Baiklah, mari kita kubur dia lagi saja. Tak lama berselang, Muyol segera memberikan tanggapannya. Bila saat itu dirinya tak ingin bergabung dengannya, melainkan hanya sedikit bekerja sama dan mendirikan aliansi sementara. Baiklah, kau bisa mengiranya seperti itu juga. Sudahlah, aku juga tetap tak menyukaimu. Kemudian menurut Muyol, meski saat ini dirinya memilih untuk bergabung di perahu yang sama, itu semua akan mustahil juga untuk mencoba meyakinkan adanya 4 raja yang tersisa. Sudahlah, tenangkan dirimu sekarang. Kalau masalah itu, sebaiknya kau bisa lihat dengan kedua matamu nantinya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana ini adalah salah satu tempat bisnis fraksi Muyol yang bernama Gudang Hwarim, yang mana saat itu mereka semua tampak sedang kebingungan, tak dapat menghubungi bos mereka setelah terjadi beberapa insiden di seluruh bisnis yang mereka kelola. Setidaknya kita harus melarikan diri juga sekarang, karena Haiguang telah menelan beberapa tempat bisnis lainnya. Namun saat itu salah satu dari mereka segera menegaskan bila saat ini anggota Haiguang telah menanti tepat di depan tokonya. Maka bila bisnis tersebut berakhir diambil alih juga, itu semua akan menjadi akhir dari seluruh fraksi Muyol di 4 raja. Hingga di suatu titik, segala cara dan upaya kini mulai mereka coba untuk menghalangi pasukan Haiguang yang saat ini tengah memburunya. Woi, apa ini akan benar-benar berhasil? Sudahlah, percayalah padaku. Haiguang atau dan
Bams! Dimana saat itu juga sebuah mobil tiba-tiba meluncur masuk, menghancurkan bangunannya, meluluh lantakan adanya seluruh penghalang yang saat itu tengah mereka siapkan. Bahkan ada pun beberapa dari mereka turut terlindas juga akibat adanya aksi brutal pengemudi di dalamnya. Tak lama berselang, Kang supir segera mengingatkan bila mereka berdua kini telah sampai di tujuan akhirnya, dan ia pun segera keluar memeriksa situasi di sekitarnya. Yang mana orang yang mencoba menerobos masuk dengan cukup brutal dan arogan tersebut tak lain adalah Kwak Do Chang. Seperti dugaanku, tampak kokoh dari luar tapi sangat rapuh dari dalam. Mengamati kehadiran salah satu dari eksekutif Haiguang, mereka semua cukup merasa gentar dan tertekan. Namun mengingat Do Chang yang hanya datang tanpa adanya pasukan, sebuah keinginan untuk melawan segera mereka putuskan. Dan akhirnya di mana sebuah pertarungan akhir tak lagi dapat terhindarkan, di mana salah satu dari mereka segera menerjang dengan besi di tangannya. Namun saat itu Do Chang dengan cukup mudah mampu menghadapi sekaligus menghajarnya. Bahkan seketika itu juga beberapa dari mereka segera tumbang dibuatnya. Kemudian tak berhenti sampai di situ, di mana seluruh pasukan yang tersisa ia hadapi dengan sendirian saja. Diajar satu persatu tanpa sedikit pun sebuah goresan mampu mendarat di bagian tubuhnya. Bagaimana ini? Mengapa semua berakhir seperti ini? Dia benar-benar berada di level yang jauh berbeda. Dan akhirnya pertarungan tersebut kini telah selesai dengan begitu cepatnya, membuat Kwak Do Chang cukup merasa kecewa atas seluruh rumor kekuatan yang mereka punya. Dengarlah, mulai hari ini kupastikan kalian semua akan segera mati. Lalu menurut Kwak Do Chang, adapun sebuah kesalahan yang telah mereka lakukan adalah turut bergabung ke dalam sebuah organisasi yang terlalu lemah. Namun itu semua adalah tanggung jawab dari seorang ketua yang memimpinnya. Tak lama berselang, salah satu eksekutif dari fraksi Muyeo segera memohon ampun untuk seluruh nyawa anggota yang bersamanya. Dan dengan cukup cepat, Kwak Do Chang segera menanggapinya dengan melemparkan sebuah pisau yang ia ambil dari salah satu kantong di bajunya. Dan ia pun segera memerintahkan supaya dirinya ini segera memotong salah satu tangan yang ia punya, ya untuk membayar seluruh belas kasih yang akan ia berikan pastinya. Lalu menurut Do Chang, saat ini mereka semua adalah segerombolan orang yang selalu merasa percaya kepada adanya seorang eksekutif yang memimpinnya. Maka mungkinkah saat ini dirinya ini mampu untuk membunuh mereka semua, atau sekedar merelakan salah satu lengan yang ia punya? Dan akhirnya di mana saat itu juga ternyata ia tak mampu melakukannya, merasa cukup ragu dengan seluruh keputusan yang ditanggungnya. Seperti dugaanku, kau tak sekalipun berhak memimpin sebuah organisasi. Tapi bagaimana bisa aku memotong tanganku sendiri? Kemudian menurut eksekutif tersebut, saat ini dirinya mulai persetan dengan yang namanya organisasi, eksekutif ataupun yang lainnya, karena dirinya ini tak ingin menanggung semua resiko di pundaknya. Selama ini aku tak pernah mengajak mereka semua bergabung ke fraksi Muyeo. Mereka semua juga masuk dengan niatan mereka sendiri. Jadi apa yang kau ingin aku lakukan sekarang? Mendengar pernyataan tersebut, Kwak Do Chang segera meraih belatinya, merasa cukup kecewa dengan seluruh keputusan yang dibuatnya. Maka berbalik memberikan belati tersebut kepada seluruh anggota di belakangnya adalah sebuah keputusan yang diambilnya. Akan kuberikan kesempatan itu pada kalian. Jadi untuk siapapun yang dapat membunuh Bada, Jijinga dan satu ini, akan kuampuni nyawa kalian. Dan akhirnya mereka pun kini membulatkan tekadnya, merasa cukup dihianati dengan seluruh perkataan sebelumnya. Maka ada pun sebuah bayaran atas seluruh kepercayaan yang mereka berikan adalah berbalik arah, kembali menelantarkan seseorang pemimpin yang telah meninggalkan mereka. Sehingga saat itu Do Chang berhasil memaksimalkan seluruh situasi menjadi sangat terkendali dengan seluruh prinsip gila yang ia miliki. Sementara itu di sisi lain, seseorang kini sedang merasa terkejut mengapa mereka berdua berada di tempat yang tak seharusnya. Kemudian menurut Kim Won Bin, saat ini mereka berdua ternyata tengah memutuskan untuk memilih bekerja sama dengan kru Dajun beberapa waktu sebelumnya. Sebab hingga saat ini
mereka pun sama sekali tak memiliki niatan untuk menyerahkan Gangbuk kepada Haiguang. Woi, Sungrok, sekarang katakan sesuatu. Apa kau juga tak masalah dengan semua ini? Tak lama berselang, Sungrok segera menganggukkan kepalanya, memberikan sebuah pertanda bila itu semua adalah sebuah keputusan yang disetujuinya. Dan akhirnya tak lama dari situ sebuah rapat segera mereka adakan untuk memulai membahas sejauh mana kerjasama aliansi yang saat ini tengah Dajun inginkan. Menurut Wonbin, saat ini situasi mereka semua cukuplah buruk juga, mengingat salah satu fraksi Haiguang yang dipimpin oleh Kwak Do-chang secara serentak mampu menyerang seluruh bisnis mereka, dan itu semua menjadikan adanya hasil yang teramat buruk. Dengan kekuatan 4 raja mampu dengan cepat dilumpuhkan, dan hampir bisa dikatakan saat ini mereka mulai runtuh tak berdaya. Sebenarnya terdapat rumor yang mengatakan bila Kwak Do-chang sebelumnya adalah seorang mantan gangster di tingkat nasional, maka hanya kurang dari waktu 1 tahun saja dirinya ini mampu menetapkan diri sebagai salah satu figur terkuat di Haiguang. Lalu, bagaimana menurutmu? Apakah masih ada cara untuk menang di situasi yang terasa gelap ini? Menurut Dajun, pertanyaan tersebut sangatlah tak relevan, karena bukan bagaimana cara menang melawan mereka, melainkan mengapa mereka semua dapat dikalahkan dengan cukup mudahnya. Woi, apa maksud dari perkataanmu itu? Dengarlah, kami itu telah memutuskan mengikutimu. Tapi apa yang malah kau katakan sekarang ya? Cih, pada jedingan dan satu ini setelah menyelamatkan hidupnya, mungkinkah sekarang kau ingin dikubur di belakang gudang? Ungkap besok kesal mengamatinya. Tak lama berselang, Im Dajun segera menjelaskan bila selama ini 4 raja maupun organisasi Haiguang memiliki sebuah kesamaan di dalam kekuatan. Bahkan hanya karena leba menghilang, itu semua jelas tak masuk di akal bila mereka menjadi sangat lemah dan tak berdaya. Sebenarnya terdapat satu perbedaan antara Haiguang dan 4 raja. Yang satu organisasi tunggal dan yang lainnya adalah organisasi yang terpisah. Maka menurut Dajun, saat ini Haiguang sepenuhnya menyatu menjadi satu. Bahkan saat itu mereka mencoba menyerang Gangbuk dengan cukup kompaknya. Namun mengingat 4 raja hanyalah sebutan dalam sebuah nama, maka terpisahnya komando di dalam 4 raja akan dapat menghasilkan sebuah kekalahan telak di dalam perangnya. Jangan katakan kau ingin menggabungkan seluruh organisasi ya. Tenanglah, kita memang membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menyatukan organisasi menjadi satu. Dan sekarang aku akan melakukannya. Mendengar sebuah pernyataan sepihak yang menjadikan mereka semua orang di bawah kendalinya, Mu Yeol bergegas menolaknya, dan ia pun jelas tak ingin mengakuinya. Namun saat itu Wonbin ingin menyaksikan adanya sebuah pembuktian, sehingga opsi tersebut mau tak mau harus mereka coba, mengingat tak banyak lagi adanya pilihan yang mereka punya. Maka mencoba percaya dan menginginkan sebuah hasil yang setara adalah sebuah kepulatan tekad yang dimilikinya. Jadi kapan kau akan melakukannya? Dan bagaimana cara kau membuktikannya? Baiklah, akan segera aku singkirkan seseorang yang paling menyebalkan untuk 4 raja. Hah? Jangan bilang. Dan akhirnya setelah menyelesaikan negosiasi yang cukup lama, sebuah keputusan berhasil mereka dapatkan, di mana saat itu garda terdepan dari kru Dajun telah siap menjalankan sebuah perang untuk melawan salah satu anggota eksekutif dari Haiguang demi mendapatkan sebuah kepercayaan dari 4 raja. Dan itu semua akan membuat mereka bergabung bila Im Dajun berhasil membuktikannya. Maka demi menambah jumlah pasukan untuk melawan organisasi besar Haiguang, menghancurkan Kwak Do-chang dari wilayah Gangbuk adalah sebuah tantangan yang mereka punya. Ya, bersiap-siap mengadakan perang habis-habisan pastinya. Sementara itu di sisi lain, Kwak Do-chang kini sedang sibuk menanyakan mengenai gagalnya sebuah misi yang ia berikan. Ia mengubur Mu Yeol, salah satu dari 4 raja pastinya. Tapi kak, kami benar-benar minta maaf. Kemudian menurut mereka
Adapun proses mengubur di atas pegunungan hampir sukses mereka selesaikan. Namun saat itu seseorang dengan tiba-tiba datang menyergapnya, membuat mereka bertiga segera dikalahkan dan segera hancur tak berdaya. Lalu siapa orang yang menyergap kalian? Menurut orang tersebut, pria ini adalah seorang pria yang sama dengan seseorang yang beberapa waktu lalu telah berhasil menerobos masuk di pelabuhan Incheon, dan orang tersebut tak lain adalah Yim Da-jun. Mendengar nama seseorang yang sangat menarik perhatiannya, kini Dojang segera memastikannya. Mungkinkah Bada Jedinga dan Da-jun itu benar-benar berada tepat di wilayah Gangbuk? Dan ia pun segera mengkonfirmasinya. Maka setelah mendapatkan seluruh kepastian dari kejadian tersebut, ia pun mengingatkan bila tak akan pernah ada ampunan bagi seseorang yang sama sekali tak pernah berjasa di organisasinya. Dan akhirnya di saat itu juga pelatih tersebut segera menyayatnya, berakhir dengan membuang siapapun yang sama sekali tak berguna di dalam bisnisnya. Maka melenyapkan dua sisa lainnya adalah sebuah perintah yang ia berikan. Tak ingin siapapun yang tak berguna turut tergabung di organisasinya. Ia berakhir melenyapkan mereka bertiga pastinya. Im Da-jun kau bilang, ini akan menjadi semakin menarik. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, di mana tempat tersebut kini menjadi tempat sementara dari grup Haiguang di wilayah Gangbuk. Dan Kwak Do-chang kini terlihat cukup sibuk dengan sebuah ponsel di tangannya. Sementara itu di sisi lain, tepatnya di wilayah Kobe, Jepang, seseorang tengah mengangkat panggilannya, merasa cukup senang dengan seluruh kelancaran bisnis yang dimilikinya. Dan orang tersebut tak lain adalah Shin Wo-sung. Kwak Do-chang, bagaimana kabar di Gangbuk sekarang? Kemudian menurut Do-chang, semua bisnis berjalan cukup lancar. Bahkan saat ini Gangbuk akan segera berada di bawah kendalinya. Oh, baiklah, seperti yang diharapkan. Itu adalah keputusan tepat dengan menyerahkan hal ini kepadamu. Dan aku selalu merasa senang melihat dedikasimu pada organisasi. Tak lama berselang, Do-chang sedikit mengingatkan bila terdapat sebuah laporan lain dari proses pengembangan yang ia lakukan. Itu mengenai Yim Da-jun dari Hangil Family. Sepertinya dia berada di Gangbuk. Kemudian menurut Kwak Do-chang, saat ini Da-jun telah membentuk sebuah aliansi dengan 4 raja. Dan ia pun segera menanyakan, mungkinkah prioritas utamanya harus segera ia ubah ke arahnya. Wah, begitu ya. Rasanya seperti beberapa hari baru berlalu, tapi dia sudah menjadi orang sehebat itu. Aku cukup penasaran akan sehebat apa dia di masa mendatang. Tak lama dari situ, Shin Wo-sung segera memberikan perintahnya. Bila Do-chang berhasil menyelesaikan seluruh adanya misi di Gangbuk maupun Yim Da-jun, akan ada sebuah hadiah khusus yang menantinya, yaitu seluruh Seoul yang ia tinggalkan akan berada tepat di bawah kendalinya. Ya, itu semua karena bisnis Shin Wo-sung berjalan dengan cukup lancar pastinya. Dengarlah, aku juga bertemu dengan banyak teman baik di Jepang. Jadi aku bisa segera mungkin meninggalkan Korea. Dan akhirnya Shin Wo-sung segera menutup ponselnya, berharap Kwak Do-chang akan mengirimkan kabar baik sesuai dengan semua perintah dan ekspektasinya. Namun sesaat setelah ponsel tersebut ia tutup, tiba-tiba saja sekali lagi ponsel tersebut segera kembali berbunyi. Halo, apakah ini kau, orang yang tengah mencoba mengacak-acak wilayah Gangbuk? Siapa kau? Ini aku, orang yang mungkin sekarang sedang kau cari. Oi, apakah kau Im Da-jun? Iya, sepertinya kau cukup payah dalam melakukan peta umpet. Tak lama berselang, Da-jun segera memberikan sebuah pilihan. Bila saat ini dirinya ini ingin bertemu berdua untuk menyelesaikan segala urusan yang mereka punya. Dan ia pun menegaskan bila tepat jam 12 malam nanti, pabrik H yang terletak di sekitar Gunung Puhan akan menjadi tempat pertemuan yang ia janjikan. Kuharap kau datang sendiri. Adik kecilku akan mengawasi kedatanganmu. Dan ketahuilah, aku akan menunggumu sendiri di sana. Lalu, kenapa sekarang aku harus percaya padamu? Sudahlah, aku juga tak memintamu percaya padaku.
Tapi ini akan menjadi kesempatan terakhirmu menangkapku. Dan akhirnya Dojang merasa cukup diuntungkan karena Yim Da-jun tak pernah membayangkan siapa sosok Dojang yang sesungguhnya. Oi, Da-jun, apakah dia akan termakan jebakan yang terlalu terang-terangan seperti ini? Kemudian menurut Tim Da-jun, itu semua tak menjadi masalah juga karena menurut pengamatannya, Shin Woo-sung sendiri pastilah juga menginginkan kematian atas seluruh kehidupan yang Da-jun punya. Tapi bos, ini pasti sebuah jebakan. Sebelum itu terjadi, kita bisa putar balik mobilnya sekarang. Mendengar peringatan tersebut, Dojang segera menegaskan siapa seseorang yang saat ini tengah coba ia khawatirkan. Karena adapun jebakan yang digali oleh seekor tikus, dirinya ini tak akan pernah terserembab juga. Mengingat saat ini Shin Woo-sung juga memberinya sebuah perintah untuk segera menyingkirkan Yim Da-jun secepatnya. Sudahlah, kau tak perlu buang-buang waktu sekarang, ungkap Kwak Dojang sembari mengamati adanya drink ponsel di tangannya. Sementara itu di sisi lain, tempat sementara dari organisasi Haiguang, tepatnya di restoran fraksi Muyol, tengah terjadi sebuah kegaduhan di saat mereka semua mencoba menjalankan bisnis yang baru saja direbutnya. Tolong kak, kami benar-benar minta maaf, akan kami perbaiki segera. Wah, kok itu sangat lambat sekali menyiapkan hidangan. Bagaimana ini Muyol mengatur para karyawannya? Jadi mulai sekarang segera percepat cara kalian menggorengnya, ungkap orang tersebut sembari menyiramkan minyak di sekitar tubuhnya. Sebenarnya saat ini mereka semua cukup merasa bangga dengan kepemimpinan Kwak Dojang yang sangat cekatan. Namun di balik itu semua terdapat sebuah ancaman yang siap menerjang. Bahkan tak lama dari situ, seseorang segera jatuh dan terlempar. Cukup mengejutkan mereka semua yang tak pernah percaya bila terdapat beberapa orang yang saat ini tengah menerobos masuk ke dalam sebuah markas yang mereka punya. Dan orang-orang tersebut tak lain adalah kru Da-jun. Oi, karena pada jedingan itu tak ada di sini, jadi berpestalah sepuas sekalian. Dan akhirnya di mana sebuah perang besar tak lagi dapat terhindarkan, membuat tempat tersebut menjadi semakin meriah dari situasi tenang sebelumnya. Dan bounce, dimana saat itu juga Dogi segera melesatkan tendangannya, berhasil menghentikan siapapun juga yang saat ini tengah bermaksud melaporkan kondisinya. Dia memberikan laporan kepada Kwak Dojang pastinya. Aku benar-benar muak dengan para bada jedingan dan Haiguang. Dan ketahuilah, wilayah Gangbuk sekarang menjadi milik kita. Sebenarnya saat itu Bae Dogyeom cukup mengkhawatirkan atas seluruh keputusan yang Da-jun punya. Lalu setelah memancing Dojang, apa kita akan menangkapnya dengan semua orang-orang kita? Kemudian menurut Yim Da-jun, itu semua akan cukup sulit juga, mengingat Kwak Dojang adalah seseorang yang cukup cerdas dan ia pun mampu menundukkan Park Muyeo, salah satu dari 4 raja, dengan cukup mudahnya. Itu berarti mengurus Kwak Dojang dengan kedua tangannya adalah sebuah keputusan ataupun tekad yang dimilikinya. Karena menurut Yim Da-jun, musuh kali ini benar-benar berpusat di kepalanya. Maka memotong leher dari seekor ular berbahaya akan menurunkan seluruh kekuatan yang signifikan. Dengarlah, sementara aku sibuk memancing Kwak Dojang, aku mau kalian menyergap tempat lain. Kemudian menurut Yim Da-jun, setelah insiden yang terjadi di pelabuhan Incheon, saat ini sepertinya waktu yang cukup tepat untuk dirinya ini menunjukkan sebuah pedang yang telah lama ia asah kepada seluruh anggota Haiguang dan eksekutifnya. Baiklah, bila itu memang keputusanmu, tapi kuharap semoga kau berhasil dan berhati-hatilah. Dan akhirnya di saat itu juga Yim Da-jun segera membulatkan tekadnya untuk segera melubangi leher Haiguang seperti adanya seluruh rencana yang ia punya. Kau bilang kau tak mempercayaiku, tapi kau datang sesuai janji rupanya. Tenanglah, aku sedang dalam perjalanan dan aku jelas tak peduli dengan semua rencanamu. Jadi akan segera kuakhiri hidupmu secepat yang ku bisa. Yang mana sesaat setelahnya, tiba-tiba saja sebuah kendaraan bermotor kini melaju tepat di hadapannya, sengaja memblokir jalan tersebut dan berusaha menabrak mobil Kwak Dojang secepatnya.
Namun saat itu Kang supir cukup ragu menghadapinya, merasa sedikit gentar dengan seluruh kegilaan yang ia punya. Sehingga semua itu pun berakhir menghindari seluruh lintasan di hadapannya, meloloskan diri dari ganasnya tabrakan yang tercipta. Tak lama berselang mereka berdua segera menghentikan kendaraannya, saling mengamati dan mencoba waspada atas seluruh gerak-gerik selanjutnya. Oi, betapa lucunya pilihanmu ini. Lalu apa hanya ini lelucon yang sudah kau siapkan? Kemudian menurut Kwak Docang, Im Dajun ini terkesan sangat sombong mengingat seluruh anggota yang ia punya tak ia bawa bersamanya. Dan ia pun kini segera melesat maju mengingat kesempatan tersebut adalah sebuah kuburan yang telah Dajun gali dengan sebuah ide yang ia miliki. Woi, kecerobohanmu ini akan menjadi akhir dari perjalananmu, ungkap Kwak Docang yang kini mendaratkan tendangan menghancurkan adanya sebuah kendaraan yang ia parkir tepat di belakangnya. Sehingga itu semua adalah pertanda bila pertarungan penentuan sesungguhnya kini segera dimulai pastinya. Kemudian menurut Kwak Docang, selama ini Im Dajun memilih untuk terus berlari menghindari seluruh kejaran Haiguang dengan seluruh cara yang ia punya. Tapi ketahuilah, saat dimana kau memilih untuk bertemu denganku di sini, Gangbuk akan menjadi sebuah tempat berangmu yang terakhir kali. Jadi akan segera kusiapkan acara pemakamanmu di tempat ini, ungkap Kwak Docang yang kini mulai bersiap menghancurkan Im Dajun sesuai dengan sebuah misi yang ia miliki. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Tsunodai di part 15. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.